Ini dia temennya Halo. Paman. Iya. Gimana nih kabarnya? Oke, ini alhamdulillah banget nih. Wah, Wah, ponakan paman ya? keonaran Oke. Paman dong. Pamannya entah kemana nih, absen lagi Kayak kayak. absen lagi nih. Oh, Paman lah sukanya gitu. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu aja, kita mulai nih. Kali ini kita mau ngebahas tentang perlindungan asuransi mitra pengemudi Yang terbaru Grab ya? yang terbaru Oke. pada tahun 2021 ini. Oke. Nah, kita mau absen dulu nih teman-teman. Ada dari mana aja nih? Dari Selawi, wah Selawi, Cepu. Cepu, mantap. Terus dari Semarang, Semarang. Alhamdulillah. Adil Semarang. Solo nih. Solo, Mana nih? woi Solo. Izin teks teman Ijul. Iya. Purwokerto. Purwokerto. Wah Tegal. Dari Solo lagi. Solo Sukarjo. Ayo Ijul. temennya diajak om, yang dari Solo, yang dari Semarang, dari Jogja, Bantul, seantero lah om, pokoknya diajakin semuanya. Wonogiri mana nih? Wonogiri. Wonogiri ya nggak ada nih. Nggak ada nih. Pemalang. Pemalang, Hadir. Jogja. Terus mana lagi nih? Semarang. Karanganyar. Karanganyar nih. Mantap. Nah, nggak lama-lama lagi nih Paman. Kita bakal mau bahas tentang soal beberapa hal penting, yaitu mengenai perlindungan asuransi mitra pengemudi Grab pada 2021 ini, teman Paman. Oke, wah ini baru ya, Oh. teman-teman. Jadi kita pembahasannya terkait dengan yang awal tahun ini ya, Ya. terkait dengan asuransi. Yuk langsung kita bahas nih, biar Om Tante semua itu lebih jelas, lebih paham Lebih tentang paham. asuransi yang diberikan Grab di tahun 2021. Nah, Oke, kita mulai nih dengan pertanyaan pertama, Paman. Emang asuransi Grab 2021 ini gimana sih, Om? Bedanya dengan sebelumnya Oke. itu apa? Oke, jadi gini ya, ponakan paman. Di tahun sebelum 2001 kan kita pakai namanya Salvus ya, ponakan. Kita pakai Salvus, tapi ini ada sedikit berbeda nih. Jadi ini teman-teman sedikit jelasin ya. Setiap mitra Grab yang menjalankan pekerjaan di platform Grab itu otomatis akan mendapatkan perlindungan asuransi dari Grab. Nah, untuk tahun 2021 ini, Grab menunjuk PT Future Realty Insurance Broker (FID) itu sebagai mitra penyedia layanan asuransi bagi teman-teman driver semuanya. Itu Mas. Kalau untuk syarat dan ketentuannya gimana nih, teman-teman? Banyak nih kadang-kadang yang pertanyaan, banyak yang Ya benar, menanyakan bingung. jalan. Oke gini, teman paman jelasin nih. Untuk dapat menerima perlindungan asuransi itu ada syarat. Yang pertama, status aktif mitra. Jadi teman-teman itu aktif di Grab. Jadi valid di platform kita nih Ya. dalam 24 jam terakhir. Jadi dia aktif di Grab. Jadi misalnya dia jalan di Grab Driver nih, Grab Bank atau Grab Car, nah dia itu dapat perlindungan asuransi selama on di Grab. Oke. Oke, terus ada mengenakan atribut. Atribut Jadi ya? ya benar, mengenakan atribut dan juga surat izin mengemudi SIM, STNK, KTP itu semuanya valid. Oh. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada suatu misalkan ya amit-amit ya umum semua ya, jangan sampai ya. Nah itu yang penting selama beratribut dan dia segera mungkin disampaikan ketika ada terjadi kecelakaan gitu ya. Langsung di ini yo. Benar. Ya. Sama jangan lupa nih dilengkapi kode bookingnya juga nih Kode ketika booking. nanti Oke. misalnya ada kecelakaan. Terus apa lagi nih, teman-teman? Oke sih, cuma kalau untuk syaratnya itu yang penting aktif di Grab, aplikasinya aktif, semua lengkap atribut, SIM, KTP, STNK semua valid. Gitu. Oke. Terus apa lagi? Yang penting apa ya? Mau nambahin juga nih Paman. Yang penting sewaktu misalnya, amit-amit ya Paman ya.
mengalami kecelakaan lalu lintas saat menjalankan atau dinilai siap menjalankan pekerjaan di platform Grab, itu pasti aman ya. Ya, benar. Yang kedua, menjadi korban dalam tindak kriminal atau kerusuhan saat menjalankan orderan. Benar sekali. Nah, yang ketiga, ini ada beberapa nilai manfaat asuransi mitra Grab, Grab Bike, Grab Food, dan Grab Express. Jadi di sini ada batas kompensasi maksimal asuransi bagi mitra pengemudi dalam model layanan Grab Bike, Grab Food, ataupun Grab Express nih teman-teman. Contohnya nih, seperti nanti kalau amit-amit lagi nih, kalau ada kecelakaan, kecelakaannya menyebabkan meninggal dunia, nanti bakal dikenakan asuransi 50 juta per kejadian. Nanti kalau ada juga yang cacat tetap, nanti maksimal nanti ada maksimal 50 juta per tahun. Ada lagi nih teman-teman, perawatan medis nanti bisa dapat 25 juta per tahun. Ya. Nah, nanti kalau ada juga lagi tambahan kompensasi kehilangan pendapatan namanya nih teman-teman, 75 per hari, 75.000 per hari, maksimal nanti 3 hari. Maksimal 3 hari ya. Betul. Nah, itu untuk Grab Bike, Grab Express, dan Grab Food. Ada juga yang untuk mitra Grab Car nih. Grab Car ada juga. Sama juga ya, pakai FID ya. Sama, batas kompensasinya maksimal bagi mitra dalam layanan Grab Car itu kalau meninggal dunia 130 juta per kejadian. Ada juga nanti cacat tetap. Maksimal ya. Maksimalnya 130 juta. Perawatan medis 13 juta per tahun. Nanti juga ada juga kompensasi kehilangan pendapatan 100.000 per hari. 100.000 selama 3 hari. Untuk layanan Grab Express dan Grab Food, kalau ada yang rusak nih misalnya kayak barangnya atau makanannya rusak, nanti itu bisa dilaporkan ke pusat bantuan. Yang penting ada kode bookingnya ya. Betul. Jadi untuk daftar rumah sakitnya juga ada ya, Man? Ada. Untuk daftar rumah sakitnya gimana, Man? Itu kalau bisa dicek di notifikasi ya? Bisa. Nanti dicek sendiri. Atau mau cek langsung nggak apa-apa nih di https://2 grab.futureready.com/asuransi kecelakaan/rumah sakit. Di sana udah ada list rumah sakitnya ya, rumah sakit. Jadi bisa lihat yang terdekat yang mana. Misalnya teman-teman yang di Jogja, rumah sakit mana saja sih yang bisa untuk klaim gitu. Ya. Oke, jadi gini ya, Man, teman-teman nih, saya menambahkan nih untuk nanti segi dari gimana sih cara pelaporannya ya. Jadi pelaporan klaim itu harus disampaikan ke pihak Future Ready selambatnya 1 kali 24 jam setelah tanggal kejadian. Jadi misalnya terjadi nih kecelakaan ya, segera langsung dilaporkan. Nah, untuk pengiriman kelengkapan dokumen klaim selambat-lambatnya nih dikirimkan ke Future Ready selambatnya 30 hari. Sebelum terhitung sejak tanggal pelaporan. Jadi kalau misalnya nih om tante semua misalnya terjadi laka, segera di klaimkan 1 kali 24 jam. Nah, nanti pelengkapan berkasnya itu selama-lamanya 30 hari. Jadi setelah di tanggal klaim 30 hari ke depan. Gitu aja. Gitu sih. Ya, cuman kalau dari segi klaimnya ya. Jadi benar-benar diperhatikan ya om-om semua. Jadi antara kapan harus ketika laka diklaim dan kapan harus pelengkapan dokumennya. Gitu. Berarti 1 kali 24 jam. Iya, itu untuk ketika pelaporannya. Untuk kelengkapan berkasnya 30 hari. Gitu. Nah, jadi harap diketahui juga nih bahwa proses klaim asuransi itu diperkirakan akan mewaktu 8 hari kerja. 8 hari. Terhitung sejak menerima seluruh berkas dokumennya. Jadi termasuk diagnosis itu. Betul, semuanya. Pastikan nih Om dan Tante mencantumkan alamat email. Iya, alamat email dan nomor ponsel, nomor HP maksudnya yang sesuai dengan aplikasi ya Om ya. Dan sesuai dan bisa dihubungi. Pentingnya. Gitu. Jadi Om sama Tante nih kalau nomor yang di aplikasi driver nih sebisa mungkin aktif ya dan bisa dihubungi. Nah, itu. Jadi kalau untuk call centernya
kita Call bakal centernya. ngasih call center. Ada ya? Ada Banyak. call centernya. Nanti ini layanan 24 jam. Jadi kalau 24 ketika jam. ada apa-apa di jalan atau ada rekan Iya. atau ada teman-teman sesama mitra yang mau menanyakan hal tentang untuk asuransi, bisa dihubungi nih nomornya teman-teman. Boleh dicatat nih. Nomornya di Boleh dicatat ya. 021 2927 9606. Nah, itu 24 jam. 24 jam ya. 24 jam. Mau Itu. telepon malam bisa ya. Boleh, tapi jangan telepon mantan. Iya. Kalau telepon mantan udah beda. Beda cerita ya. Sampai subuh malah nanti. Subuh nanti ya. Nah, kalau mau lebih jelasnya lagi, gimana sih yang dijelaskan hari ini, kopdar online hari ini, bisa nih diklik di Google, cari di Google, gampang kok. Nanti ditulis saja perlindungan asuransi mitra pengemudi Grab 2021. Nah, nanti di sana banyak informasi-informasi yang tersedia ya terkait dengan asuransi terkait Grab asuransi yang 2021. Betul. Jadi buat om tante kalau misalnya nih kurang jelas nih, misalnya masih bingung, dicek aja di Google ya, yang untuk perlindungan asuransi mitra pengemudi Grab 2021. Nanti muncul sama nomor hotline tadi ya, layanan tadi nanti ada. Jadi sebisa mungkin di save aja sih Om ya. Di save aja, disebarin ke teman-teman kalau misalnya ada terjadi sesuatu bisa langsung cepat ya Om ya. Betul. Nah, kita ini lagi deh Pak. Kita baca deh. Kita baca ini dulu, apa namanya? Absen dulu. Nanti baru setelah itu kita bakal jawab pertanyaan dari teman-teman nih. Wah, udah banyak nih. Ada 3.400 nih Pak, pertanyaan yang masuk nih. Nah, ada dari Pemalang, Jogja di Magelang, Purwodadi Grobogan, Yogyakarta, Purworejo, mantap sekali. Klaten hadir. Mana? Wih, Klaten. Purwokerto hadir. Mantap. Nah, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanya nih, teman-teman di kolom komentar kita yang udah ada. Ada pertanyaan dari mana tadi Bapak? Banyak banget ya komennya Mas ya. Nih. Isti Johar. Kalau ikut BPJS Ketenagakerjaan, apa masih bisa di backup asuransi dari Grab atau pilih satu saja? Nah, gini ya Om ya. Pertanyaan dari siapa tadi? Isti Johar. Kalau ikut BPJS Ketenagakerjaan nih, apa masih bisa nggak di backup? Jadi dua nih, asuransi ketenagakerjaannya diklaim sama yang future ready-nya juga diklaim. Bisa nggak kira-kira tuh Bang? Kalau gini ya, Om semua, kalau misalnya udah ikut BPJS, itu apa masih bisa di backup asuransi Grab atau pilih salah satu? Jadi untuk asuransi itu tidak bisa membackup dua ya Om ya? Oh, nggak bisa dua? Nggak bisa, dia nggak bisa membackup lebih dari satu. Jadi Om semua milih nih, mau pakai asuransi yang mana nih yang mau digunakan. Itu ya Om ya. Jadi untuk asuransi nggak bisa backup dua ya Om. Misalnya Om backup dari BPJS Ketenagakerjaan, nanti backup dari yang FIB nih. Jadi nggak bisa ya Om, harus pilih salah satu. Harus pilih salah satu ya. ya? Nggak bisa klaim dua-duanya. Oh, gitu. Nah kalau misalnya gini nih, dari mana Om? Apa? Dari ini ya apa? Kalau misalnya sudah diklaim sama BPJS nih Ketenagakerjaan nih, kalau misalnya kecelakaan, tetapi ada kekurangan ya Om ya, ada kekurangan untuk biaya, itu bisa diklaimkan di FIB. Oh gitu. Oke. Jadi sisanya itu bisa diajukan ke FIB ya Om ya. Jadi misalnya nih Om kan disuruh milih antara salah satu nih. Om semua milih yang BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya klaimnya nih berapa? Misal berapa juta kurang. Nah itu bisa diklaimkan lagi di FIB kekurangannya. Oh, gitu ya. Kekurangannya. Ya. Udah jelas ya Om? Ya. Nah, tapi kalau untuk klaim 2 nggak bisa ya Om. Untuk klaim 2 nggak bisa. Jadi cuma salah satu aja. Mau pilih yang mana? FIB atau BPJS Ketenagakerjaan. Terus apa lagi nih Om? Terus ada nih banyak dari Agus Maidi.
Kalau driver Agus Maidi. Kalau driver dapat apakah untuk penumpang juga dapat misal terjadi di laka jalan, dan misal driver dan penumpang dapat asuransi jasa raharja dan BPJS, apakah dapat asuransi dari Grab? Apakah bisa diklaim semua, Paman? Nah, sama nih pertanyaannya kayak yang pertama sih, Paman. Jadi misalnya gimana? Misalnya bawa penumpang nih. Bawa penumpang, ternyata dia sudah diasuransikan oleh jasa raharja. Penumpangnya. Oke. Itu kira-kira bisa nggak kalau diklaim ya itu ready-nya juga. Kira-kira bisa nggak tuh, Paman? Sebenarnya sama semua ya, semuanya. Jadi tetap kita nggak bisa untuk ngeklaim dua-duanya. Nggak bisa klaim. Nggak bisa untuk klaim dulu. Dari driver sama customer nih, misalnya bawa customer orang ya, itu tetap customernya juga bisa diklaimkan untuk asuransinya. Oke. Selama dia akun aktif juga. Selama akun aktif, akunnya, nomornya semua aktif dan ada kode bookingnya. Jadi nanti dari driver sama dari customer dapat asuransi. Gitu. Selama dia benar-benar aktif di Grab untuk aplikasi customernya. Gitu. Udah jelas ya. Jadi nggak ada beda sama yang kemarin ya. Jadi beda. kemarin kan customer juga dapat nih untuk asuransi. Nah, untuk tahun ini di FIB ini tetap customer juga dapat ketika ada laka. Itu udah jelas ya, Om Agus ya. Ya, udah seperti itu. Nah, ada lagi nggak Om? Masih banyak. Masih ini banyak. Ada 3.000 nih pertanyaan. Baru kita baca 2 nih. 3.000. Mungkin ini sampai besok ini kita kayak koplen kayak gini. Nih Om, ada pertanyaan dari Saif Abu Jafas. Dari Apakah mana ada limit biaya pengobatan asuransi dari Grab? Nah, tadi kan sudah dijelaskan Om. Saya kembali lagi untuk menjawab pertanyaannya. Mungkin jawab Om. Jadi kompensasi maksimal untuk asuransi Grab Bike, mitra Grab Bike itu, misalnya kalau ada meninggal dunia, sampai meninggal dunia, nanti akan mendapatkan asuransi 50 juta per kejadian. Nah, nanti kalau misalnya dari kecelakaan itu ternyata mengalami cacat tetap, nanti tetap kita berikan juga maksimal 50 juta. Ya, jadi maksimal. Jadi beda sama yang 50 juta sama yang maksimal 50 juta ya. Betul. Terus kalau misalnya harus dibawa ke rumah sakit, butuh perawatan khusus lah. Ya. Perawatan medis nanti juga bisa dapat 25 juta. 25 juta ya. 25 juta. Untuk perawatan medis. Untuk perawatan medis. Nah, nanti juga ada yang terakhir tuh nanti ada kompensasi pendapatan. Itu jadi kan untuk sebagai gantinya ya. Iya, kan karena selama 3 hari tadi. Nah, dapat 75.000 per hari. Per hari selama 3 hari. Selama 3 hari nanti diberiin 75.000 Om. Gitu. Terus ada dari mana nih? Nah, terus ada dari mana lagi nih Om? Banyak banget Om. Rembang Kudus. Wah, Rembang Kudus hadir. Begini. Ada dari, saya malah merinding baca komentar ini. Kalau bisa buat penumpang juga ada Paman biar merasa aman naik Grab. Iya pasti ya Om ya. Penumpang pasti dapat juga. Karena kita sudah ada biaya untuk asuransi ya. Di apa namanya? Tenang ya Om. Om dari mana itu? Om Agus Maidi, Pemalang. Terus ada lagi nih Om, dari Ganang Pasha Bagaskara. Halo Om, saya mau tanya, saya mengalami kecelakaan bulan Oktober 2019. Lalu pas bawa customer, sudah ngurus klaim di Salvus, tapi kenapa sampai sekarang kok nggak cair? Nah, bisa ini nggak Paman? Ada ini Om siapa tadi? Om Ganang Pasha Bagaskara. Jadi Om untuk update terakhirnya sampai mana nih? Untuk ininya, klaim asuransinya. Sampai mana? Nanti dicek dulu. Ini ya update terakhirnya proses klaim asuransi sampai mana. Kalau misalnya masih belum jelas, Om dari mana sih tadi Om Ganang tadi? Dari kota mana? Belum tahu nih dari mana. Oke. Jadi gini Om, nanti Om Ganang nanti kalau misalnya udah tahu nih terakhir di
klaimnya sampai mana. Nah setelah itu kalau misalnya belum paham disampaikan ke GDC ya Om ya, GDC terdekat. Nah nanti akan dibantu Om. Jadi nanti tetap Om Ganang nanti tetap proses klaimnya ke yang asuransi sebelumnya, ke Salfus. Ya nanti dibantu sama teman Om yang di GDC nih, dibantu nanti untuk tetap proses klaimnya ke pihak Salfus. Gitu. Belum ke yang baru ini, belum yang ke FIB. Karena kemarin klaimnya ke Salfus. Gitu ya Om ya. Dicek dulu lah sampai mana proses klaimnya. Nah setelah itu dibawa ke GDC. Gitu. Dicek dulu ya. Dicek dulu, yang penting prosesnya sampai mana. Oke. Ini ada nih Om, dari Devos Cion Risa. Ini dia ngasih saran nih Om. Dikasih kartu asuransi cetak setiap mitra kayaknya bagus nih Mas. Mantap nih. Nanti kita sampaikan ke Paman. Nanti kita sampaikan ya ke Paman. Kita sampaikan ke Paman kalau ada yang minta kartu asuransi. Mantap. Nah, yang jelas asuransi ini semuanya bisa digunakan untuk semua mitra Grab. Jadi semua mitra Grab yang terdaftar aktif. Nah, jadi udah bisa klaim semua. Jadi kalau ada apa-apa di jalan nanti bisa bisa diklaim ya namanya. Yang penting jangan lupa dicek ininya, nyaman ya. Ini betul. Rumah sakit rujukannya mana, sama yang di Google tadi. Yang asuransi dari Grab itu yang 2021 apa sih? Nanti dibaca-baca sendiri, dipahami. Biar nanti ketika ada terjadi nggak bingung ya Om, gimana cara proses klaimnya. Kalau misalnya ada teman-teman nih, biasanya komunitas nih banyak teman anggota yang belum paham, yang sudah paham dikasih tahu ya Om ya. Jadi biar nggak terjadi inilah miskomunikasi lah. Betul. Yang penting kita selalu memberikan informasi yang baik. Kita selalu memberikan itu. Ada lagi nih Paman, dari Ari Antoko. Untuk pelaporan laka itu lewat pusat bantuan kah? Nah, kalau untuk pelaporan kecelakaan itu nanti bisa menghubungi call centernya ya. Yang tadi sudah disebutin nomornya di 021 2927 9606. Nanti bisa dihubungin layanan hotline-nya. Atau nanti juga bisa baca-baca juga di di Google tentunya udah ada di Google ya Om. Yang jelas persyaratannya bukan persyaratan untuk mendapatkan asuransi klaim ini yang jelas mitranya harus aktif, terdaftar, 24 semuanya valid lah, kayak KTP, SIM, semua masih berlaku. Nah, SNK masih berlaku ya Om ya. Jadi ini informasi yang penting juga nih teman-teman ya. Yang jelas kalau kita saat terbit sebelumnya itu kita juga harus prepare dulu lah ya. Seperti identitas itu dibawa, KTP, SIM, SNK itu pasti harus dibawa. Terus yang kedua tadi menggunakan atribut Grab lengkap yang telah sesuai standar SND. Nah, ini juga banyak sebenarnya pertanyaan nih dari teman-teman mitra nih. Misalnya nih kalau pakai sendal terus kecelakaan, apakah itu bisa diklaim? Nah, kita kan udah jelaskan di awal standar untuk pelayanan kita itu harus menggunakan jaket dari kita, helm, sarung tangan kalau untuk mitra Grab Bike, celana panjang sama sepatu. Nah itu udah paling jelas, pokoknya kita harus menahan. Rinai hujan basah